Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini yang saya akan sharing mengenai sesuatu hal yang ada di dalam diri kita ya, dan itu setiap orang punya, dan itu merupakan ini ya, mungkin bisa dikatakan dengan sampurna neng urip ya. Setiap orang itu uh, bisa dikatakan sempurna jika mempunyai 4 hal ini ya. Maksudnya sempurna di sini dalam artian sebagai manusia itu sudah dibekali dengan 4 itu ya. Dan juga kalau orang memiliki 4 hal itu kan berarti ini ya, normal ya. Jadi setiap orang itu pasti punya gitu ya. Nah, yaitu yang akan kita bahas itu mengenai cipta, rasa, dan karsa gitu. Karena memang Allah itu sudah menciptakan manusia itu makhluk yang paling sempurna ya, dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, atau mungkin dengan tumbuhan, dengan hewan, dengan makhluk-makhluk yang lain, bahkan dengan malaikat pun itu lebih sempurna manusia. Bahwa sebenarnya ya banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran, sejarah juga ya, sejarah yang ada di dalam Al-Quran, bahwa sebenarnya malaikat itu bisa diperintah oleh manusia, itu bisa ini ya, di bawah manusia sebenarnya. Tapi ya manusia yang seperti apa dulu, karena manusia itu kan berbeda-beda ya. Jadi dari segi keilmuannya atau energinya atau pemahamannya atau mungkin kekuatannya gitu kan, juga setiap orang itu mempunyai hal yang berbeda gitu, nggak sama semua. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini ya kita bahas mengenai cipta, rasa, karsa ya, bahwa setiap orang itu dibekali itu gitu. Jadi sebenarnya kalau cipta, rasa, karsa itu eh, kalau kita jabarkan itu aslinya itu sangat banyak sekali pengertiannya dan penjelasannya. Tetapi di video kali ini kita bahas secara dasarnya aja ya, secara garis besarnya kayak gitu. Karena mengenai rasa, kan cipta rasa, mengenai rasa itu pun kalau dijabarkan itu eh, teramat sangat banyak sekali gitu kan pengertiannya. Nah, eh, bahwa setiap orang itu punya namanya cipta, rasa, dan karsa. Nah, apa itu cipta? Cipta itu adalah ini ya, daya cipta ya. Jadi apa namanya, angan-angan. Jadi setiap orang itu, ini kan kita bahas secara global ya, secara garis besarnya saja. Nah, jadi manusia kan juga terdiri dari 4 badan juga ya, badan cipta, badan ini rasa, terus kan ya, ya adalah nanti di kita next time ya, yang itu tadi ya, tapi semuanya itu ada kaitannya dan ada hubungannya, kayak jisim, jirim, jihim gitu kan. Badan alus kita pun itu terdiri dari banyak-banyak badan gitu kan, gitu. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi ya, cipta. Jadi kita itu mempunyai badan cipta, mempunyai badan cipta atau daya cipta, cipta atau angan-angan ya, atau sesuatu yang itu masuk ke dalam alam pikiran kita kayak gitu. Nah, dari alam pikiran nanti masuk ke rasa. Jadi cipta, rasa. Cipta itu angan-angan atau uh, apa ya, masuk ke alam pikir. Misal saya ingin apa gitu kan. Nah, itu angan-angan. Jadi daya cipta. Cipta itu juga mungkin ada orang yang menjelaskan ada alam cipta, alam rasa gitu kan. Beda-beda ya. Eh, Alam cipta. Nah, jadi kita semua manusia itu mempunyai daya cipta tersendiri. Tapi daya cipta itu setiap orang berbeda. Kayak kita menginginkan sesuatu itu dipikir, di alam pikir dulu, di pikiran dulu, kayak gitu kan. Nah, barulah setelah dipikirkan
ya, angan-angan. Setiap orang pasti punya keinginan, punya angan-angan dan punya tujuan ya, itu sudah pasti ya. Kalau orang nggak punya tujuan, nggak punya keinginan, kan berarti kurang sempurna ya. Jadi nggak, ya apa sih yang mau dicari dalam hidup ini? Atau mungkin itu tujuannya dari segi materi kah, atau dari segi yang lain, atau dari segi ketenangan dan kebahagiaan gitu kan, setiap orang kan berbeda ya. Nah jadi, daya cipta itu, ini, angan-angan. Jadi itu masuk ke dalam pikiran, alam pikir ya. Nah terus nanti setelah, eee, dipikirkan, nah nanti masuklah ke rasa. Ke alam rasa, cipta rasa, merasakan. Nah, di alam rasa ini itu kita mengolah sesuatu, apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju, apa yang kita angan-angankan, apa yang kita cita-citakan ya, gitu. Setiap orang fleksibel ya, berbeda ya. Nah, itu diolah. Jadi alam rasa itu untuk mengolah apa yang kita tuju. Nah, diolah dulu ya, dirasa melalui alam rasa. Nah, alam rasa itu biasanya, kaitannya dengan alam bawah sadar ya. Jadi kalau alam bawah sadar kita sudah aktif, nah itu bisa dengan mudah untuk mengolah segala sesuatu yang masuk. Nah, setelah diolah di alam rasa, nah nanti barulah, ini, cipta, rasa, dan karsa. Karsa itu kehendak, menghendaki sesuatu. Itu, kehendak ya, tujuannya apa nih, oh ya saya pingin, kayak misal bagi yang sekolah atau kuliah, saya pingin lulus dengan nilai yang bagus, saya pingin masuk ke universitas yang, bonafit gitu kan, yang, kualitasnya bagus gitu. Misal, bagi kita nih, dalam hal pekerjaan, saya ingin mempunyai hasil prestasi atau penghasilan yang bagus dalam pekerjaan saya, yang lebih maksimal. Atau mungkin kita punya tujuan cita-cita kayak misal, tujuan ya, tujuan itu kan ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah kita, eee, punya tujuan kayak misal punya, rumah yang bagus gitu kan, punya, investasi apa gitu yang bisa dijadikan, passive income ya, meskipun kita tanpa bekerja, kita tanpa, ikut terlibat dalam, usaha tersebut, tetapi kita, ada pemasukan gitu. Jadi itu namanya passive income ya. Jadi meskipun kita tidak, apa ya, ikut berkecimpung di dalam usaha itu, tetapi itu ada, kita tetap dapat hasilnya. Nah, seperti itu, passive income. Nah, itu mungkin ada orang yang memang, punya tujuan, keinginan dia membangun usaha yang berupa passive income, ada beberapa keran gitu kan. Nah, itu ada juga, itu semua bisa diprogram loh di dalam pikiran kita, di dalam rasa kita, bahwa tubuh kita itu, manusia sebenarnya seperti lebih hebat dari komputer, lebih hebat dari HP Android, seperti itu. Kita bisa mendownload apapun yang ada di luar diri kita, dan kita bisa memprogram pikiran kita. Apa yang ada, di depan kita yang menjadi tujuan atau cita-cita kita, atau menjadi apa ya, sesuatu hal yang harus kita dapatkan, nah itu apa gitu loh. Itu bisa diprogram semuanya, baik itu rezeki, jodoh, ataupun, yang lain-lain ya. Itu ada pemrograman pikiran, itu ada. Nah terus, balik lagi ke yang tadi ya, eee, cipta, daya cipta, terus merasakan itu untuk mengolah. Karsa itu menghendaki sesuatu, menginginkan sesuatu. Kalau udah masuk ke karsa, itu berarti sudah bukan cipta lagi, sudah bukan angan-angan lagi, karena itu sudah masuk ke rasa, sudah diolah di situ, ya kan. Nah, barulah karsa. Nah, setelah karsa, misal saya pingin, oh saya pingin punya usaha, tambahan usaha nih supaya bisa nambah income, pemasukan, karena kebutuhannya tambah banyak, misal biaya sekolah, biaya ini, biaya itu. Nah, itu masuk ke karsa. Jadi, oh ya saya pingin kalau supaya pemasukannya nambah, berarti saya harus, setiap harinya harus ada pemasukan sekian tambahan. Nah, itu baik itu dari usaha sampingan atau usaha partner,
dengan teman yang bisa dipercaya, atau usaha pasif income. Nah, itu kan banyak ya model-model usaha. Nah, terus itu karsa, keinginan gitu kan. Nah, terus setelah itu diwujudkan atau dipraktekkan itu karya ya, karyo ya. Jadi pelaksanaannya gitu kan. Nah, jadi pelaksanaannya, jadi semua yang kita lakukan, yang kita inginkan, tujuan kita itu diusahakan melalui proses-proses itu. Jadi setiap orang itu punya dan ada, cuman memang energi dayanya itu berbeda-beda. Ya kayak misal dalam proses ini masuk ke alam rasa. Nah, itu kan juga berbeda-beda juga. Bahwa rasa itu kan juga mempunyai energi setiap orang juga berbeda. Nah, jadi masuk ke alam cipta dulu ya, dicipta dulu ya di dalam diri kita, baru masuk ke rasa. Rasa itu biasanya dengan alam bawah sadar kita. Nah, terus ke rasa diolah. Nah, terus karsa, terus menginginkan, menghendaki sesuatu, setelah itu karyo, melaksanakan, menjalankan, atau mempraktekkan apa yang kita tuju. Nah, seperti itu. Jadi, makanya orang-orang zaman dulu ya, mohon maaf nih, para leluhur kita ya, nenek moyang kita, itu biasanya kalau mengucapkan sesuatu, ya terutama ke anak, keturunan, anak cucu atau keturunan ya, kita, itu biasanya apa ya, mustajab. Jadi tahu nanti kalau anak bandel nanti akan begini, anak yang nurut nanti kehidupannya bagaimana, itu tahu. Jadi bisa apa namanya, memprediksi, oh ya nanti akan terjadi seperti ini, apa yang diucapkan nanti akan jadi kenyataan. Nah, itu kayak misal nenek moyang kita marah nih sama anaknya atau cucunya, itu apa yang diucapkan nantinya akan berefek kurang bagus. Nah, jangan sampai membuat orang tua kita atau nenek kita marah ya, karena biasanya orang-orang zaman dulu itu ini apa, tajam, mustajab gitu. Uh, jadi ya itu tadi, mereka memaksimalkan energi dari cipta, rasa, dan karsa. Jadi sebelum mengeluarkan kalimat tertentu ya, yang membuat omongan kita menjadi tajam nih, maksudnya menjadi berbobot, dalam artian apa yang kita ucapkan itu kemungkinan bisa 80% ya bisa menjadi nyata gitu. Itu bukan kita mendahului Tuhan, atau kita mendahului keinginan apa namanya, dingini kersa ya, menghendaki apa namanya itu ya, dingini kersa mendahului kehendak Tuhan, itu bukan itu. Tapi kita segala sesuatu yang akan terjadi sebelum dan sesudah itu ada bekasnya, ada apa, radarnya gitu loh, ada gelombang energinya, dan itu bisa dirasakan melalui alam rasa kita. Nah, seperti itu sebenarnya, semua itu ada sinyal-sinyalnya. Jadi kalau misal dulu nih nenek moyang kita bisa tahu nih, oh kamu besok begini begini begini, apa itu karena apa yang diucapkan itu sudah diproses dulu di rasa, di alam rasa kita. Jadi udah diproses ya, diolah dulu, barulah keluar menjadi karsa dan menjadi karyo atau praktek atau jadi nyata seperti itu. Nah, jadi tapi berbeda dengan orang tua atau leluhur kita yang maaf ya, mungkin dia mengucapkan A, B, C, misalkan kalau orang marah apa bagaimana, kayak misal kutuk, mengeluarkan apa ya, sumpah serapahnya gitu kan, sumpah serapah atau kutukan atau apalah yang itu berefek kurang bagus ke orang lain karena pengaruh dari emosi itu ya. Itu ada yang mustajab, ada yang itu enggak gitu. Tergantung orang yang mengucapkan. Jadi kalau orang yang mengucapkan, dari apa kata-kata yang dikeluarkan itu sebelumnya sudah diolah terlebih dulu di alam rasanya,
di alam bawah sadarnya itu ya kemungkinan bisa menjadi suatu kenyataan gitu kan. Karena ada ini energi pendorongnya. Tetapi kalau kita kayak misal nih, makanya kita jangan sampai melukai ya atau menyakiti orang. Siapa tahu orang itu dekat dengan Tuhan, terus doanya dikabulkan meskipun itu doa yang negatif, doa yang jelek ke kita itu bisa saja terjadi. Ya kan? Dia mengeluarkan sumpah serapahnya dan akhirnya Tuhan mengabulkan karena dia dekat, punya kedekatan dengan Tuhan yang mungkin kita nggak tahu. Nah seperti itu sangat banyak terjadi di masyarakat umum ya. Jadi kita juga jangan ini ya, jangan suka merendahkan orang, menghina orang ataupun mencerca, mencaci maki orang gitu ya. Karena ya itu tadi, siapa tahu orang yang kita hina dia mengeluarkan sumpah serapahnya dan itu suatu saat akan terjadi beneran nyata, ya kan? Apalagi orang itu bisa untuk mengolah rasanya, bagaimana supaya apa yang diucapkan itu mustajab atau bisa menjadi suatu kenyataan nantinya, itu bisa mengolahnya, itu bisa karena orang-orang zaman dulu nenek moyang kita juga seperti itu. Jadi apa namanya ya, keramat lah, jadi punya energi tertentu kayak gitu. Biasanya sih mereka ya yang bisa ya mungkin bisa dikatakan sabdo pandito ratu atau idu geni apa diucapkan jadi kenyataan itu biasanya beliau-beliau itu memang ahli tirakat, terus dia ahli puasa gitu kan, terus kalau malam juga jarang tidur, paling tidur 1 jam 2 jam, paling lama 3 jam. Nah itu biasanya dikasih daya lindungi oleh Tuhan ya. Jadi apa yang diinginkan, apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan itu akan kemungkinan besar bisa dikabulkan. Bukan kita untuk mendahului takdir, itu enggak, cuman ya Allah memang sudah menjelaskan bagi orang-orang tertentu dikasih tahu nantinya akan terjadi apa, dan orang yang seperti itu doanya itu lebih mustajab gitu. Misal makanya kita jangan mudah untuk meremehkan orang lain. Siapa tahu orang yang kita remehkan itu doanya mustajab, lebih didengarkan oleh Allah. Nah, meskipun itu doa yang negatif sekalipun ya, kalau merasa tersakiti, orang itu teraniaya, itu mustajab loh doanya, iya kan? Apalagi kalau di apa ya istilahnya angrem ya, angrem kayak apa duduk gitu kan menghadap kepada Tuhan terus mengolah rasanya sampai matang ke rasa atau batinnya itu kuat tajam gitu kan, kita nggak tahu ya seperti itu ya, kecuali memang orang-orang yang paham mengenai hal itu. Kayak misal nih orang yang dia untuk kita bisa tahu orang itu punya kebatinan atau enggak ya kita harus frekuensinya sama gitu, paling enggak ya mendekati gitu ya, mirip-mirip lah kayak gitu. Kayak misal orang apa tahu ahli matematika, nah bisa tahu dia salah atau enggak karena paham ilmu matematika gitu kan. Kayak misal kita tahu dengan energi hanya melihat dari tatapan matanya aja ya, namanya energi. Mungkin mulut bisa berbohong tapi sorot mata itu nggak bisa berbohong kayak gitu. Kita hanya melihat dari sorot matanya aja. Kalau orang yang energinya tinggi ya peka gitu kan, rasanya atau batinnya peka, itu bisa tahu isinya itu seperti apa, di dalam hatinya itu bagaimana. Bukan kita mendahului Tuhan, itu tidak, tetapi karena Allah memang sudah menjelaskan juga di dalam Al-Quran ada orang-orang yang diizinkan untuk mengetahui sesuatu hal yang orang lain tidak tahu kayak gitu. Memang sih tidak semua orang, dan itu juga ada syarat-syaratnya atau ya apa yang harus dilakukan. Harus dia mungkin ahli ibadah, terus ahli berpuasa,
atau mungkin ahli berzikir. Nah, itu biasanya dikasih kelebihan-kelebihan atau daya lindungi oleh Tuhan, dan dikasih apa namanya ya, kuasa apa namanya tuh. Jadi apa yang diucapkan itu dituruti gitu loh, dikabulkan. Biasanya orang-orang yang seperti itu tuh dalam ucapan dan kata-katanya tuh nggak apa ya istilahnya hati-hati, nggak sembarangan gitu, nggak ngomongnya nggak asal ngomong gitu loh. Ya begitu kalau kita pingin omongan kita lebih mustajab ya, lebih apa namanya manjur, mandi ya, kita ngomong ya yang penting-penting aja, yang perlu-perlu aja. Itu salah satu contohnya. Nah, tetapi kalau orang yang ngomongnya emberan, emberan, kemeriwik ya, air beriak tanda tak dalam, yang kemeriwik kemana-mana ngomong begini-begini, menjelekin orang, memfitnah orang, apa menghasut orang, terus menghina orang, merendahkan orang, itu biasanya kata-katanya nggak mustajab seperti itu, karena apa yang diucapkan itu banyak sampahnya, ibaratnya banyak kotorannya gitu kan, kayak memfitnah orang, menggunjing orang, menghibah orang, terus menebarkan gosip yang nggak benar, yang nggak nyata gitu kan, menghina atau merendahkan, meremehkan orang. Itu biasanya orang-orang seperti itu kata-katanya nggak mustajab, nggak manjur, mandi lah ya istilahnya. Uh, ya berbeda lah ya seperti itu ya. Jadi makanya kita juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menjaga-jaga kata-kata kita, jangan sampai kita melukai dan menyakiti hati orang lain, karena itu nanti eh, segala sesuatu kebaikan atau kejahatan yang kita lakukan ke orang lain nantinya akan berbalik ke dalam diri kita sendiri ya, karena hidup itu seperti hukum tabur tuai. Nah, seperti itu. Jadi kita juga jangan meremehkan dan merendahkan orang. Siapa tahu orang yang kita remehkan, kita rendahkan, kita hina, mungkin di depan kita dia itu menurut kita itu lebih rendah gitu kan, kita merendahkan dia. Tetapi di mata Allah berbeda, mungkin bisa jadi doanya lebih mustajab dari kita, bisa saja kan ya seperti itu ya. Terus dia uh, lebih dekat dengan Tuhan, karena kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya itu nggak bisa dilihat dari penampilan, dari bajunya, dari fisiknya, itu nggak bisa, karena namanya kita mengenal Tuhan itu dari dalam diri ya, dari dalam diri, dari rasa kita, bukan dari pakaian atau dari fisik atau casingnya dari luar ya. Siapa tahu orang yang penampilannya sederhana lebih punya kedekatan dengan Tuhan, kan itu sangat mungkin. Orang yang pakai jubah, yang pakai gamis yang mahal, yang pakai sorban, ya belum tentu punya kedekatan dengan Tuhannya, bisa hanya itu sekedar pakaian saja ya, namanya casing luarnya kan ya. Nah, itu banyak sekali hal seperti itu ya. Jadi ya kita ini ya, balik lagi ke yang tadi, berusaha untuk mengenal diri sendiri lebih dekat, karena kita mengenal Tuhan itu dari dalam diri, dari rasa kita, kolbu kita, hati kita. Nah, jadi di dalam diri kita itu ada cipta, rasa, dan karsa ya. Jadi itu juga perlu kita olah supaya apa? Supaya doa kita, tujuan kita, cita-cita kita tuh lebih mudah dikabulkan, karena suatu doa itu ya dikabulkan itu harus melibatkan rasa. Rasa itu kan khusyuk, ya kan, serius, sungguh-sungguh. Itu harus melibatkan rasa, dan rasa itu kaitannya dengan keyakinan, harus yakin gitu kan. Nah, jadi alam cipta, alam rasa gitu kan, karsa, terus karyo. Kita harus bekerja untuk mengimplementasikan, mewujudkan apa yang kita tuju. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 4 ya, setiap orang itu punya, cuman memang apa ya, daya atau energinya berbeda-beda. Nah, supaya apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita
inginkan ya, tujuan kita itu lebih mudah untuk uh, dikabulkan, makanya kita harus ini ya, belajar mengolah rasa kita, diolah dulu gitu kan. Nah, nanti supaya lebih berenergi. Nah, karena rasa itu kan juga mempunyai energi tersendiri ya. Dan kalau kita belajar ilmu rasa, ilmu hati, ilmu kolbu itu juga sebenarnya unlimited ya, tanpa batas ya. Seperti itu, nggak ada ujungnya seperti itu. Itu sangat dalam sekali. Nah, jadi kalau bagi yang ilmu rasanya itu sudah tajam gitu, udah waskita dalam artian udah peka gitu kan, kayak ilmu kolbunya, ada kolbi, kolbu, kulbaha, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, itu kan ada level-levelnya tersendiri kan. Dan itu juga nggak gampang kita untuk melangkah ke selanjutnya, harus benar-benar ini apa dengan usaha yang maksimal untuk ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, kalau sudah hakul yakin itu sudah kita harus berhati-hati sekali dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat, apa yang kita ucapkan. Karena itu nanti efek dan dampaknya akan berpengaruh juga ke orang lain ya, baik efek positif atau negatifnya. Nah, seperti itu benar-benar kita harus melatih kesabaran kita di situ ya. Jadi ya harus mengolahlah apa yang ada di dalam diri kita. Jadi apa yang kita ucapkan ya yang baik-baik saja, yang negatif jangan kita ucapkan ya. Siapa tahu kita ngomong hal yang negatif itu yang dikabulkan oleh Tuhan, kan bisa saja seperti itu ya. Nah, jadi ya itu ya yang saya sampaikan, mungkin bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.